makan bareng senior bener-bener pengamen jalanan Pak Rembo. Kerja keras dapat duit buat keluarga, komen kasih yang terbaik buat keluarga, pasti berkat tetap mengikuti kita. Oke gengs, beberapa hari yang lalu saya ketemu pengamen namanya Pak Rembo, dan dia sudah ngamen pakai gitar yang sangat tidak layak sekali. Nah, keluarga Besan kali ini disupport oleh Astina Gitar. Ini gitar buat kita kirim ke Pak Rembo, dan ini free buat support pengamen-pengamen jalanan. Buat teman-teman yang punya info, kontak saya dan kita akan turun ke jalan. Oke gengs, nah akhirnya setelah hampir 2 bulan saya off, kita kembali lagi di obrolan Besan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang kurang lebih 10 hari yang lalu ya kita ketemu Pak. Ya. Saya baru makan dan ketemu sama beliau ini. Siapakah beliau ini? Silahkan perkenalkan Pak. Oh ya, kami ucapkan selamat sore buat rekan-rekan dan sobat-sobat semuanya di kesempatan yang bagus ini, mendung tapi tak hujan. Nah, jadi kita bisa bertemu dan saya terima kasih sekali diundang ke kediaman beliau Mas Rizang Mandaru di obrolan Besan ini, bebas dan santai. Iya, bebas dan santai. Memang pada waktu itu kami bertemu di warung itu ya. Di warung ya, waktu ya, kita makan itu Pak. Ya. Jadi saya perkenalkan nama saya S. Binoto alias Pak Rembo, yang sementara ini berprofesi ya jadi musisi jalanan ya. Nah, beliau ini termasuk senior saya nih, pengamen nih. Pengamen tapi dia benar-benar ngamen di jalanan Kota Solo tentunya ya. Sampai daerah mana aja itu Pak? Pak, kalau saya rutenya dari Gading ke Geblekan itu, Geblekan ke barat Tipes ke utara, Atung Tembak ke utara, terus Tionggo Wongso, Pasar Kembang, terus Priwedari, dan di Kejaksaan Negeri Surakarta itu, terus ke timur sampai penjara itu di rumah tahanan di Rutan Geladak, terus kemudian ke selatan pulang gitu saja. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas, dan di sini Pak Rembo wajib jujur dan sejujur-jujurnya, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang settingan. Kita ngobrol santai, tapi kita akan kupas tuntas tentang kehidupan Pak Rembo ini seperti apa sampai dia terjun ke dunia ngamen Kota Surakarta. Nah, gini Pak, sejak awal atau memang basicnya ada jiwa seninya dulu, atau memang mungkin cari uangnya lebih gampang kalau kita ngamen, atau gimana? Enggak, sebenarnya profesi saya bukan untuk menyanyi di jalan, bukan. Basic saya bukan seperti itu. Tapi saya adalah juga seorang leader, ataupun kalau di perusahaan-perusahaan yang saya pegang dulu itu adalah sebagai supervisor. Ya, pertama berangkat dari marketing. Ya. Berangkat marketing, naik jabatan menjadi leader, menjadi supervisor, sampai dikirim ke luar kota, ke luar negeri gitu. Jadi untuk masalah bernyanyi dan bermain musik itu adalah hobi semata buat saya. Tetapi kenyataannya keadaanlah yang merubah kehidupan kita. Pada waktu itu masih punya usaha saya. Usahanya apa ini? Usahanya dulu termasuk lumayan besar, Bang. Apa itu? Itu saya dulu adalah usaha perdagangan bebek zaman dulu. Di daerah sana, di daerah Gawok, Bebek, Timur Kopassus bebek hidup itu. atau masak ini? Ini meliputi 2 macam. Jadi bebek yang hidup ada, bebek yang matang juga ada. Kalau untuk yang matang kan masuknya ke konsumsi. Sedangkan bebek yang hidup itu dari telur hingga penetasan. Waktu itu tahun 90-an saya pernah jaya di daerah Gatak Gawok, itu tak asing lagi dengan saya. Waktu penetasan bebek dan penjualan bebek konsumsi itu. Terus kok dari pengusaha bisa akhirnya sampai hari ini malah jadi pengamen nih? Ini ada kisahnya enggak? Mungkin dari faktor keluarga. Oh iya, sebelumnya maaf. Ya.
Istri, anak? Oh ya, itu ada kisah yang sudah beberapa puluh tahun lalu, kayak lagunya Sio Mama itu. Ya mama, oke. Ya, itu kan ada kisahnya dulu. Nah, Dulu kan saya jadi pengusaha itu mm, sempat istilahnya terjerumus ke dalam lumpur hitam, dalam pergaulan gitu. Akhirnya saya menjadi bangkrut, saya suka minum-minum, minum cewek? boya-boya. Kalau cewek kadang iya, kadang tidak. Masalahnya saya tipenya sebenarnya orangnya setia. Hmm, Sampai sekarang pun saya pilih hidup sendiri, umpamanya itu satu contoh saja. Jadi sebenarnya kalau kita walaupun bukan basic kita menyanyi atau bukan basic kita bermain alat musik atau main gitar, tetapi karena suatu keadaan yang membuat kita terpaksa turun ke jalan, ya apa boleh buat, terpaksa saya lakukan itu, saya jalani, dan itu adalah suatu ada kebanggaan tersendiri kalau di era pandemi ini kan mm, cari duit susah, perekonomian negara dulu lantak, terus perekonomian keluarga kita juga carut marut. Akhirnya kan kita berpikir bagaimana supaya kita bisa bertahan itu, tetapi bukan berbuat yang kriminal. Contohnya dengan cara menyalurkan bakat kita atau hobi kita yang terpendam. Jadi saya lakukan itu untuk semata-mata bertahan hidup gitu. oh gitu. Dari bertahan hidup malah sekarang jadi kebutuhan pokoknya, kecukupan dari ngamen ini berarti. Ya, itu separuhnya bisa kecukupan dan separuhnya tidak. Masalahnya saya melakukan aktivitas ngamen itu cuma sebatas seminggu 3 kali, kadang 4 kali. Jadi tidak full time, tidak full hari ini harus berangkat, tidak. Jadi saya pilih hari-hari gitu. Hari-hari rame saya berangkat. Kalau hari sepi saya libur gitu. Oh malah gitu ya. Dari hasil ngamen Pak ini, satu hari bisa nyampe berapa ya? Ini jujur nih. Oh ya, itu kalau saat ini memang tidak seperti dulu. Kalau sebelum corona itu bisa 150, bisa kalau ada orang yang request lagu bisa sampai 200 gitu. Itu sekali berangkat ngamen dari jam berapa sampai jam berapa? Saya berangkat menyanyi di jalan itu jam habis sisa sampai jam 10 malam. Berapa jam ya berarti? Berarti ya 3 jam. 3 jam. Ya 3 jam. 3 jam kalau ada yang request bisa sampai 200.000. Ya. Lebih baik gitu ya daripada minta-minta ya Pak. Iya, itu cuma langkah preventif saya daripada kita berbuat yang dinilai masyarakat kurang baik ataupun melakukan kriminal. Kita mending menyalurkan bakat kita. Perkara orang suka tidak suka itu terserah hati nurani mereka. Kita berangkat dari bawah gitu. Jadi waktu itu saya posisi ngamen juga, tapi saya nggak ngamen di jalan. Kita bertiga tuh sama Mbak Kinanti dan Master Dimas, teman saya, teman seprofesi juga di kalangan musik juga. Kita setelah ngamen, kita cari makan di daerah Slamet Riyadi ya. Makan waktu itu nasi gudeg. Nah, pandangan kita tertuju pada satu sosok itu, Pak Rembo. Dia main gitar, nyanyi, plus harmonika. Nah, yang sebelumnya Pak Rembo ini ada pengamen juga, tapi baru setengah lagu dikasih uang langsung pergi. Bahkan pandangan mereka pun cuman sekedar nunggu kita kasih uang selesai ya selesai. Nah beda nih sama Pak Rembo, dia nyanyi sudah dikasih lagu harus selesai. Iya Pak ya. Ya itu cuma niat saya memang begitu. Emang dari dahulu pertama terjun ngamen satu lagu harus selesai. Itu Pak, istilahnya bukan kalau orang istilahnya kita dagang gitu saja. Kalau prinsip saya kita berdagang, dagangan kita lagu itu
sambil kita main harmonika atau gitar. Kalau dagangan kita jual setengah kan ibarat orang ngasih setengah. Oh Iya, iya. kita jual tahu. Wah, yang anu kasih setengah. Jadi yang bayarnya cuma setengah. Tapi kebanyakan yang penggemar saya di jalan itu kebanyakan ya di atas rata-rata banyak mereka yang baik. Masalahnya mungkin mereka berpikir Karena Pak Rembo ini punya nilai plus di situ. Pakai harmonika, gitar plus nyanyi. Jadi posisi gitar sambil main harmonika nih dijepit di sini. Itu belajarnya gimana itu awal? waktu itu saya pernah ya masa zaman pertama bangkrut dulu tahun 95-an itu. Saya kan jalan berangkat ke Jogja, tapi berangkatnya bukan orang piknik, bukan orang tamas ya. Saya berangkatnya itu karena kebanyakan hutang, ditagih hutang kafe sana, kafe sini. Ya karena Bentar. Ya. Ini utang di kafe karena minum. Ya dulu waktu masih berdagang dulu. Tapi kan terus pola pikir kita atau mindset kita kan jadi berpikir, waduh kalau kita sudah hancur, sudah bangkrut, nggak punya modal, hutang masih menumpuk, hutang bank BRI banyak, punya utang kafe, akhirnya kan semua masalah jadi satu. Iya. Kemudian mindset saya, wah ini saya harus pergi, saya harus bekerja, mengandalkan kebiasaan saya atau bakat saya. Itu nggak ada yang tahu Pak Rembo berangkat Jogja. Nggak ada yang tahu, saya berangkatnya saja naik truk minyak itu, jadi nggak bayar, Itu bawa alat musik. cuma bawa kecapi zaman dulu. Tapi ya. Ya, jadi waktu itu saya sudah bangkrut terus ke jalan raya begitu saja. Terus jalan raya nyegat truk itu. Truk saya berhentikan. Saya naik truk minyak itu tujuan Pates kan, minyak truknya itu. Saya di Jogja turun. Nah, mulai disitulah saya bergumul menjadi seorang musisi jalanan di Jogja. Itu tidur di Itunya saya di makam Kusuma Negara. dalam makam. Dalam makam ya, sama bencong-bencong dunia, dua dunia itu ya. Loh itu sebentar. Itu berarti di makam, posisi di tengah makam gitu. Di tengah makam kan sekarang kan enak, ada kamar mandi, ada toilet, di setiap makamnya sekarang sudah ada. Kalau makan kita tinggal cari ke warung, kalau kita habis nyanyi pulangnya ke makam Kusuma Negara. Itu enggak horor tuh. Enggak, dunia lain enggak ada. Kalau bagi saya masalahnya ya mungkin dari sananya enggak merespon saya, jadi makhluk astral ini enggak merespon saya gitu. Nah ini posisi lari sampai Jogja. Itu ada yang sampai nagih utang akhirnya tahu wah ini posisi Pak Rembo di Jogja. Ada. Ada. Ada dulu saya utang kafe itu wah banyak Pak. Sekitar berapa itu? Wah, kok sampai buat usahanya Pak Rembo yang awalnya berkembang sampai akhirnya besar-besaran. Itu posisi masih punya istri ya? kalau Masih ya, bersama istri ya? kalau masih usaha itu masih punya istri dan anak. Anak belum ikut ibunya, ibunya masih ikut saya juga. Anak istri saya. Berarti setelah habis-habisan istri ikut pergi juga. Iya, itu ikut pergi, terus barang-barang dibawa. Terus akhirnya saya ya istilahnya sebatang kara lah gitu. Berarti setelah kejadian foya-foya uang yang halal dipakai buat yang istilahnya pesta murah, Iya, akhirnya Mbak. habis-habisan itu sampai pada akhirnya membuat Pak Rembo ini jadi mulai dari Ya terpaksa dari malah minus ya. ya dari zero lagi, titik nol lagi gitu, titik terendah, 0 derajat. Itu posisi di Jogja nggak ada teman sama sekali Pak. Di Jogja nggak ada temen. Waktu itu saya ya masih gondrong berangkat sendiri, modal nekat ibaratnya. Nah setelah dari Jogja kok akhirnya kembali lagi ke Solo, apa memang sudah tabungan selesai atau gimana? Oh ya itu waktu itu saya ngamen di Jogja 7 tahun lamanya. 7 tahun. Ya. Oh iya, tinggal di makam juga 7 tahun. Enggak, tinggal di makam cuma beberapa bulan. Setelah punya uang kan terus bisa cari kos gitu. Terus
Akhirnya kan saya itu apa, ngekos di daerah Nayan, Sleman, terus Condong Catur, terus Umbul Harjo, terminal lama itu. Mungkin teman-teman saya yang di Jogja sekarang kalau lihat video ini ingat saya. Saya di Jogja namanya Gondrong. Nah, ini ada berapa nama ini? Rembo, Gondrong. Nah, yang perlu dijamin, nama aslinya tuh siapa sih? Oh, nama saya adalah Sukirno, Pak Kirno itu. Sukirno. Ya. Terus bisa dipanggil Rembo. Rembo itu Apa kayak pahlawan gitu? oh bukan. Saya adalah dulu bekerja di itu di Sripedari, di Figura itu. Tapi kalau saya belah kayu kan suka saya panggul. Rambut saya gondrong, saya ikat pakai kain merah biasa. Nah, terus orang-orang di Museum Sripedari memanggil saya julukan Rembo gitu. Oke. Ya, ya. Rembo, Gondrong. Oke. Ini Pak, pertanyaan yang lebih dalam. Pernah nggak posisi waktu terpuruk ditinggal istri, terus anak ikut istri, rasa yang nyesel nih sudah ngelakuin hal yang seharusnya Pak Rembo rintis dari nol sama istri, sama keluarga, dan akhirnya jadi sampai akhirnya habis-habisan. Itu ada perasaan nyesel. Wah itu Pak, ibaratnya lagu penyesalanku semakin dalam dan sedih. Bener itu. Tidak pengen rasanya minta maaf. Sudah Sudah saling memaafkan secara kekeluargaan. Jadi waktu bangkrut usaha hancur itu memang penyesalannya dalam banget. Tiap malam kadang nangis berdoa minta ampun. Wes pokoknya berjanji dalam hati nggak akan mengulangi itu lagi. Sampai sekarang pun ya sudah nggak saya ulang lagi. Ada perasaan gini Pak, andaikan dikasih kesempatan kedua, bisa jalin hubungan lagi, memperbaiki sama istri, hubungan sama anak-anak. Oh itu ada. Memang ada perasaan pengen kayak gitu. Sebenarnya ada, tapi kan dianya kan sudah menikah lagi, terus dia sudah berkeluarga lagi, terus dia juga sudah punya anak dari suaminya yang baru. Jadi saya cuma mendoakan ya semoga baik-baik dan selalu bahagia daripada dengan saya dulu. Nah, kan lebih parah ibaratnya. Namanya usaha apa ini? Oh itu namanya waktu saya kan punya istri 2 kali Pak. Wah 2 kali Iya. ternyata. Tak pikir 1 kali itu aja. Iya. Berarti yang paling membekas nih istri pertama apa istri kedua? Istri saya yang pertama namanya penyanyi Mas, namanya penyanyi dangdut. Istri saya profesinya sebagai penyanyi dangdut. Tinggalnya ya sekarang di Klaten dengan suaminya yang baru. Dulu kan waktu masih usaha istri saya penyanyi dari kampung ke kampung. Saya pun juga begitu. Saya pun juga waktu itu masih main gitar, ikut keyboard kemana-mana. Kadang main satu panggung dengan istri. Tapi alirannya dangdut waktu itu. Kalau sekarang dangdut koplo lah, boyo-boyo gitu. Jos. Nah, Kak Sidik Jos itu. Oke. Istri kedua Pak. Istri kedua dari Tanah Pasundan. Nah ini waktu jatuh itu waktu saat sama istri yang pertama atau istri yang kedua? Waktu jatuh jadi sekarang itu waktu itu sama istri yang pertama. Terus dapetnya istri kedua, ini gagal lagi berarti? Gagalnya cuma karena apa? Istri saya kan dari Sunda. Kalau tinggal di sini nggak mau, awalnya panas atau haredang gitu. Haredang itu panas. Kalau saya di sana nggak mau juga dingin. Jadi itu cuma masalah tempat saja. Domisili, gitu. status domisili itu. Terus sampai sebegitunya, Ya. tidak ada penyelesaian. Nggak ada, terus putus kontak karena saya waktu itu masih kerja di Kolombia sebagai supervisor di Wonogiri. Kebetulan waktu itu HP saya hilang, nggak punya nomornya, nggak punya nomor tetangga, akhirnya putus kontak. Nah ini siapa tahu ya lewat podcast kita ini, sosok seorang istri yang bapak dulu cari
bisa nonton di sini, ada nggak yang pengen disampaikan sama Pak Rembo? Ya cuma saya menyampaikan kalau dulu saya pernah bilang ke anak saya kalau bapak ibunya salah, ibunya suruh maafin saya. Terus anak saya bilang sudah kok Pak, bahkan ibu pun juga sudah memaafkan saya. Nah, kalau ibu punya salah, saya pun juga sudah memaafkan begitu. Itu berarti anak tuh masih kontak sama istri kedua ya? Enggak, sama istri yang pertama. Istri yang pertama. Iya. Kalau yang kedua belum punya anak. Nah, oh gitu. Enggak, lost kontak sama Bapak ini, Pak Rembo ini kan lost kontak sama yang istri kedua ya? Iya. Itu berarti nggak ada satu orang pun yang bisa menyampaikan istilahnya permintaan maaf dari Pak Rembo? Oh kalau saat ini sebenarnya bisa, saya kan sudah minta nomor teleponnya. Tapi saya menunggu anu dulu, kan dia baru saja menikah itu. Saya menjaga. Oh sudah menikah juga? Iya sudah menikah. Jadi kalau mantan-mantan saya langsung laku cepat. Oh gitu, gitu. langsung diambil orang. Iya, cuma sedikit cerita. Ini dari keadaan punya sampai tidak punya, pelajaran paling berharga ini yang bisa Pak Rembo sampaikan buat teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan yang sama juga, tapi nggak separah dengan Pak Rembo. Mungkin ada masukan, ada suatu hal yang pengen Pak Rembo sampaikan. Oh ya, sedikit dari saya kasih motivasi ke teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda langsung patah semangat, patah hati kalau masalah cewek, terus masalah hutang banyak. Jangan sampai kita menyerahkan diri kita kepada nasib. Ya. Tapi harus kita balik, nasiblah yang harus menyerah pada kita. Dengan jalan yaitu kemampuan apa yang ada di diri kita ini kita gali. Umpamanya usaha sudah bangkrut gini, oh ternyata saya periksa diri saya masih punya skill ini. Itu perlu kita gali, kemudian kita salurkan. Karena hidup kita kan penuh kontribusi sebenarnya. Kalau kita berkeluarga, mungkin kontribusi kita ke keluarga harus. Kalau kita punya orang tua yang sudah mengasuh kita dari lahir sampai dewasa, bahkan dari kandungan sampai kita besar, itu pun kita belum bisa membalas. Jadi kita harus bagaimana kita bisa berkontribusi untuk hidup kita. Ya dengan jalan itu 1001 jalan. 1001 jalan kebaikan itu ada. Contoh, saya juga pernah ngamen pakai puisi pernah. Jadi tengah ngamen ada puisinya gitu? Ya waktu itu kan saya berangkat cuma bawa kecapi, jadi untuk musisi jalanan Jogja kebanyakan main alat komplit. Banyak yang pakai drum, pakai kajon, pakai jimbe, pakai gitar, rombongan gitu, pakai grup. Nah, saya waktu itu nggak punya gitar, akhirnya kan saya terpaksa ambil secari kertas, nulis puisi, saya nyanyi, saya bacakan puisi-puisi lucu itu. Seperti itu, contohnya yaitu untuk menghadapi masalah sampah, umpamanya gitu. Makalahnya apa dulu? Temanya ini, umpamanya kita mau membuat puisi yang lucu, umpamanya masalah sampah. Ya teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, selamat malam, salam damai. Itu kan kita ucapkan penghormatan kepada pengunjung-pengunjung yang ada di restoran maupun di kedai-kedai itu. Umpamanya kita mengambil tema sampah, ya guys. Kita untuk mengatasi masalah sampah, jangan sampai seharusnya lah sampah-sampah itu ditumpuk menjadi menara tertinggi dunia, kecuali wanita tunasusila. Karena wanita tunasusila itu setiap malam sudah ada yang menumpukinya sendiri. Ya, gitu kan pengunjung tertawa semua. Wah. Akhirnya ngasih aplaus banyak. Oke. ngasih sawer ya istilahnya. Ngasih sawer banyak, atensi ya. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman dan saudara-saudaraku di Nusantara ini patah semangat, tetap semangat. Hidup itu adalah dilarang untuk menyerah. Walaupun bagaimanapun keadaan kita.
Mantap. Ini tadi aku dengar dari temen nih yang ngobrol, dan aku kan memang cari tahu tentang Pak Rembo ini seperti apa, sampai akhirnya saya pengen undang Pak Rembo datang ke sini. Sempet sampai ke luar negeri, Ya, betul? ya, Itu sampai kemana itu? ya di Sorry. ya masih. Dulu pernah ke luar negeri kalau di Indonesia dulu ya. Hmm? Saya dulu pernah ke teman-teman yang di Ambon dulu. Waktu itu kan penggemar saya yang kebanyakan kalau di Jogja, waktu di jalanan itu udah dari Ambon. Pernah diajak ke Ambon. Tuh. Itu yang di Terus Indonesia dulu ya. ya, terus yang tapi cuma sebentar kalau di luar negeri. Hmm? Luar negerinya mana itu Pak? Dulu saya di Thailand, di kantor Thailand waktu masih marketingan. Sampai Thailand juga. Iya, cuma ikut buruh dulu, ikut orang. Kapan ya saya diajak gitu ya Pak? Ya itu cuma Pak, sekedar apa? Sekedar sekedar kisah. Cuma kisah yang kadang naik turun grafik kehidupan kita. Begitu. Betul loh. Ini Kalau di Jawa namanya cokro manggilingan ya begitu. apa itu Cokro? Ya maksudnya cakra itu kan lingkaran. Gerigi-gerigikannya kan melambangkan grafik. Cakra itu kan senjatanya Prabu Kresna. Jadi senjatanya lingkaran bulat itu kayak bola. Ada gerigi-geriginya gitu. Jadi melambangkan kehidupan. Bulatnya kan dunia. Sedangkan gerigi-geriginya itu kan melambangkan grafik kehidupan. Kadang kita di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, di ujung itu, di puncak tertinggi. Gitu. Oke. Ini harapan Pak Rembo buat kedepannya. Akankah tetap, karena sudah di zona nyaman nih. Nah, kalau menurut saya sih zona nyamannya saat ini ngamen. Apakah akan terus ngamen atau ada pandangan lain selain ngamen? Ya kalau saya ini berhubung kemarin pasca corona, saya bekerja juga disuruh libur. Akhirnya kan saya terpaksa bertahan hidup. Gimana caranya? Dengan jalan yang halal. Saya menyalurkan lagi hobi saya itu yang di Jogja dulu pernah saya lakukan puluhan tahun lalu, terulang kembali gitu. Jadi di Solo saya apresiasikan lagi ke Solo lagi. Itu karena pasca pandemi ini. Nah, Dan teman-teman saudara perlu tahu, pasca pandemi corona kan mungkin 1-2 tahun belum selesai, 3 tahun. Saudara-saudara mungkin ya belum tahu ya artinya corona ini apa, enggak tahu ya. Corona kan kalau dibaca CORONA. ya Kalau betul. dibaca dari depan. Kalau menurut saya loh ini. Kalau dibaca dari belakang artinya naroko. Ya kan, kalau dari belakang kan naroko. Kalau dibaca dari depan corona. Itu cuma pendapat saya sendiri. Itu bukan. Duh, ini aku malah jadi ikut mikir nih. Iya. Serius nih. Nah, Iya kan? Coba. kok jadi Iya. jadi horor bahas soal Bukan horor itu cuma itu. Jadi apa ya? pendapat saya. Ya nyatanya memang begitu. Kan banyak yang meninggal juga kan untuk pandemi ini tahun 2001 ini. Tetangga saya juga banyak yang meninggal. Jadi pandemi ini kan panjang ini. 2-3 tahun lah. Ya semoga lekas sembuh negeri kita tercinta ini. Oke. Jadi ini Pak, ini saya juga dapat titipan dari seorang pengusaha kita, Astina kita. Beliau ownernya Mas Inu sama Mbak Anda namanya. Nah, jadi lewat obrolan besan ini kita mau buat berbagi sama pengamen-pengamen. Jadi nanti ada berkat yang kita kasih, dan itu keluarga besan dapat sponsor dari Astina. Nah kemarin tuh waktu saya ngajuin buat Pak Rembo itu langsung ACC tuh, karena lihat Pak Rembo ini gitar nyanyi plus. Nah, ini nih ada nilai plusnya itu
dia nggak akan pergi walaupun sudah terima uang, dan pasti nyanyi sampai lagu. Nah itu yang saya apresiasi buat Pak Rembo ini, luar biasa. Padahal 3 jam nih waktu yang nggak sebentar kalau buat nyanyi, main gitar sendiri, apalagi main alat tiup harmonika itu sudah nilai plus banget buat saya. Ya saya pesan aja terus jadi berkat Pak. Ya. Lewat talenta Pak Rembo bisa gitar, harmonika, nyanyi, itu nggak semua orang bisa. Ya itu mungkin gini Om, Tuhan itu kan nggak mungkin memberi cobaan kepada umatnya yang melebihi kemampuan atau kekuatan diri kita. Contohnya, saya dulu nggak bisa harmonika, tapi begitu lihat ternyata kok kayak dikasih pinteran gitu loh. Tahu beberapa hari sudah bisa gitu loh. Gitar juga gitu. Oh mungkin besok kamu mau jadikan orang gini terus nanti bangkrut down ke titik terendah, tak kasih ini, tak kasih kepandian ini. Mungkin Tuhan begitu. Oke. Terus jadi berkat ya Pak, Ya, dimanapun Pak Rembo berada. Terus satu lagi, nanti kalau sudah siapa tahu kedepannya membina keluarga lagi sih, jadi sosok cowok yang bener, cowok yang nggak usah lari ke gitu-gituan lagi lah, Tak neko-neko. nggak neko-neko lagi, mulai ya saya sendiri mengalami masa-masa di mana namanya semua keluarga tetap perintisan ya, ada kendala berdua ya kita selesaiin berdua. Nah itu pasti semua ada solusinya dan dibicarain, bukan malah kita lari ke yang Negatif ya. negatif seperti yang Pak Rembo lakuin. Oke, ini saya ambil satu berkat dulu buat Pak Rembo dari titipan Astina Gitar ya. Oke, terima kasih. Ini saya buka sekali waktu saya terima kirimannya dari Astina Gitar. Nah ini diterima. Mau dibuka? Tak bantu ya. Jadi gitarnya Pak Rembo ini, fret di gitar ini sudah habis. Jadi suaranya ada suara, cuman ya gimana ya, kurang lah. Kurang standar gitu. Nah, ini obrolan besan dapat sponsor dari Astina Gitar. Nah, jadi kita dari obrolan besan ini pengen buat bisa jadi berkat, dan kebetulan ada sponsor dari Astina Gitar buat dia juga mau berbagi juga buat teman-teman ngamen di Solo Raya tentunya. Buat teman-teman yang mungkin ada info ini pengamen di daerah sini perlu dibantu, dan kita pasti support, kita akan turun ke jalan buat datengin mereka, dan syukur-syukur bisa mampir di podcast ini buat kita ngobrol. Oke ya gitu gengs, ini Pak mohon diterima, ini semoga bisa jadi berkat. Itu belum kita setting, nanti disetting sendiri. Ya sebelumnya kami juga mengaturkan terima kasih pada Astina Gitar yang telah menyupport saya, dan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Mas Risang Mandaru, Mbak Kinanti, Mas Handoko, ini belum hadir juga, Iya. Mas Menco, Nah ini dan juga Mas Roy tadi. Ya kami doakan semoga perusahaan gitar Astina lebih maju amin. dan sukses selalu untuk Anda dan keluarga Anda semua. Oke. Jadi di obrolan besan ini saya pengen dan berharap sekali buat teman-teman yang nggak ada wadah buat ngobrol. Mungkin kalian mau ngobrol malu dengan teman kalian. Aduh aku nggak nyaman nih kalau ngobrol sama orang. Nah tempat ini aku pengen undang kalian. Yuk ngobrol di sini, kita ngobrol bareng. Buat nanti yang pengen di keep dan tidak pengen ditampilin pasti kita keep juga.
Oke, jangan lelah buat kalian berproses, selalu jadi berkat, diberkati dan terus jadi berkat buat sekitar kalian. Oke, gitu. Saya Rizak Mandaru dan Pak Rembo mau pamit. Sampai jumpa di podcast. Oke, terima kasih ya. Itu. Ya, terima kasih sobat juga semua. Oke, God bless you.